Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Karl Marx. Saya akan mencoba untuk membandingkan antara ajaran Islam dan juga sosialisme ala Marx. Jadi saya di sini membahas tentang ajaran Islam dari segi perspektifnya dan juga ideologi ekonominya. Bukan kita membandingkan antara Islam dan juga partai komunisme atau partai-partai yang mencoba berpikir bahwa mereka adalah seorang Marxis dan mereka melegalkan kekerasan. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi tolong didengarkan baik-baik karena ini adalah isu sensitif dan tentu saja ini akan memicu kesalahpahaman yang cukup besar. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan juga share atau berbagi video ini ke rekan-rekan akademisi lainnya dan semoga memberikan manfaat. Langsung saja kita membahas tentang sosialisme dan juga Islam, kaitan antara perspektifnya Nabi Muhammad melalui ajarannya Islam dan juga Karl Marx melalui ideologi sosialisme. Jadi kalau kita harus memulai dari faktor ekonomi. Kemiskinan, eksploitasi ekonomi, feodalisme, perbudakan, dan hal-hal lainnya yang semuanya kita pahami telah menyebabkan stratifikasi sosial yang tidak adil, terutama bagi masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, atau kita menyebutnya dalam istilah Marx, proletar. Orang-orang kapitalis atau orang-orang borjuis, orang-orang yang lebih menekankan duniawi, itu secara terstruktur menindas golongan yang lemah atau orang-orang fakir atau orang miskin. Mereka memanfaatkan orang-orang yang lemah ini atau orang-orang miskin ini untuk menguruk keuntungan pribadi. Kita semua tahu bahwa sistem kapitalisme itu adalah menguruk keuntungan pribadi karena swasta diberikan sistem pengelolaan dan kebebasan untuk mengelola alat produksinya. Sehingga yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Dan kalau kita bandingkan dalam ajaran Islam, mengapa Islam itu selalu mencoba mengajarkan kita untuk bersedekah, memberi yang kurang mampu, memberi atau membantu orang-orang fakir miskin, janda dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk menciptakan suatu keadilan dalam strata ekonomi. Kalau dalam sistem kapitalis, jangankan Anda diajarkan untuk memberi makan orang-orang miskin, maka kalau bisa Anda menyimpan makanan Anda dan Anda mengeruk makanan dari orang-orang miskin itu. Makanya Anda bisa menjadi semakin kaya dengan memiskinkan orang lain. Gaji mereka tidak Anda naikkan dan gaji Anda tingkatkan. Itu adalah sistem kapitalisme. Dan tentu saja itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kemiskinan yang terstruktur ini tidak pernah reda dan selalu mengalami pertumbuhan dari masa ke masa. Tindakan eksploitasi tenaga orang-orang miskin, orang-orang fakir yang dibayar rendah, upahnya dibayar kecil, itu sangat menimbulkan gerakan perlawanan yang menuntut keadilan dan persamaan hak di antara sesama warga negara. Marx di tengah-tengah sibuknya eksploitasi ekonomi atas orang-orang miskin ini mencoba untuk memberikan perspektif. Dan Marx tentu saja memberikan ajaran sosialisme. Pada satu sisi, Marx mendapat sambutan yang menggembirakan dari kaum-kaum proletar. Mengapa? Karena Marx mencoba untuk membela orang-orang miskin. Sementara pada sisi lainnya, terutama bagi pihak borjuis atau orang-orang kapitalis, kehadiran Marx ini di tengah-tengah orang miskin ini itu adalah ancaman besar karena menawarkan nasib suram atas masa depan mereka. Artinya Marx itu secara nggak sadar bagi orang-orang kapitalis mencoba membakar semangat orang-orang miskin untuk melakukan revolusi, untuk berontak, untuk menuntut hak. Jadi itu adalah ancaman bagi orang-orang kaya, sehingga orang-orang yang memiliki modal, mau tak mau, ketika orang-orang miskin atau para buruh itu berdemo meminta haknya, otomatis mereka akan mengalami defisit atau penurunan penghasilan. Karena penghasilan harus dibagi lebih besar ke buruh. Jadi itu adalah konsep dasar bagaimana Marx dengan sosialismenya, ideologi ekonominya. Kita semua itu sama rasa sama rata, sosial. Dan itu yang diinginkan oleh Marx, karena Marx sendiri menyaksikan bahwa revolusi industri pada saat itu, di mana dia tinggal di Inggris dengan hidup miskin bersama temannya Friedrich Engels, dia menyaksikan bahwa para wanita, para buruh, orang-orang miskin, orang-orang tua, bahkan anak-anak itu dipekerjakan, dieksploitasi besar-besaran, gaji mereka rendah.
tenaga mereka diambil begitu besar. Yang mendapatkan keuntungan tentu saja orang borjuis, orang-orang kelas atas yang memiliki alat produksi. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan upah. Karena apa? Karena sistemnya kapitalisme. Negara tidak memiliki hak atau wewenang untuk mengatur pemilik modal. Itu adalah sistem kapitalisme. Makanya dari tadi saya mengatakan yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Dan apakah itu yang diajarkan oleh Islam? Tentu saja itu tidak diajarkan oleh Islam. Bahkan dalam sistem Islam, kita tidak disarankan untuk mengeruk keuntungan yang besar dari suatu transaksi perdagangan. Sistem yang ditumbuhkan oleh Islam itu adalah akhlak. Dan sistem yang ditumbuhkan oleh Karl Marx itu adalah kesadaran kelas bahwa kita semua adalah setara. Sosialisme yang digagas oleh Marx itu mencoba untuk mengangkat derajat orang-orang miskin yang tertindas dan mendirikan masyarakat egaliter di tengah-tengah gempuran pengaruh kapitalisme barat. Ajaran sosialismenya itu mencoba untuk menghapus sistem stratifikasi sosial atau kelas sosial di tengah-tengah masyarakat yang selama ini hanya menguntungkan orang-orang elit, orang-orang borjuis, orang-orang kapitalis. Yang mana mereka, kehadiran mereka itu mengangkangi kehidupan atau kebebasan orang-orang miskin. Bahkan hingga saat ini tuh ya, sosialisme yang diperkenalkan oleh Marx itu masih memiliki posisi yang sangat dominan di beberapa wilayah negara di beberapa belahan dunia. Yang meskipun pada Perang Dunia Kedua telah dimenangkan oleh ideologi demokrasi yang dibawa oleh Amerika Serikat. Dan para sekutunya merupakan kaum-kaum kapitalis. Narasi yang diciptakan oleh Perang Dunia Kedua itu adalah bahwa Marx dengan ideologinya komunisme, sosialisme itu telah dimanifestasikan dalam partai-partai seperti yang ada di Rusia, di Jerman dan juga Italia, partai-partai yang melegalkan kekerasan. Bahwa pada dasarnya Marx, mengapa seorang Marx atau kakek Marx atau seonggok Marx atau seekor Marx yang ada di Inggris itu mengatakan bahwa kelas sosial, keadilan sosial, tidak adanya kelas. Mengapa ideologinya itu justru disalahartikan oleh partai-partai itu untuk melegalkan kekerasan? Padahal cita-cita agung Marx dengan komunismenya, dengan sosialismenya itu adalah agar orang-orang miskin ini mendapatkan haknya, bukan menjadi objek eksploitasi. Inilah yang disebut sebagai ideologi. Itu selalu gagal dalam praktiknya. Ideologi itu pasti tidak akan sama ketika itu dipraktikkan. Makanya ketika ideologi dijadikan suatu partai, partai dijadikan sebagai suatu praktik, maka partai itu pasti akan melenceng atau tidak sesuai dengan cita-cita agung dari ideologi. Mungkin misalnya kita katakan Nazi melegalkan kekerasan dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh Hitler. Hitler membaca Marx, tapi tafsirannya Hitler terhadap Marx itu hanya sesuai ketika mereka ingin menguasai segala sumber daya manusia dan sumber daya alam dikuasai oleh negara, rakyat sama rata. Tapi yang dipraktikannya itu adalah visinya, tapi yang dipraktikannya adalah kekerasan. Apakah itu yang diinginkan oleh Marx? Kalau kita tanya Marx, kita ke makamnya Marx, ziarah, baca Yasin di sana, saya yakin kita akan diimpi. Marx akan datang ke mimpi kita dan akan menangis kalau melihat bahwa ideologi saya itu tidak seperti ini. Sama seperti kalau kita mengatakan ideologi itu selalu gagal dalam praktiknya. Kalau kita membahas demokrasi, kalau kita itu anti dengan istilah komunisme, oke, kita bahas demokrasi. Demokrasi menjadi sebuah praktek. Ketika menjadi praktek, dijalankan oleh orang-orang di dalam partai itu. Dan ketika dijalankan oleh orang-orang partai itu, apakah orang partai itu menjalankan demokrasi sesuai dengan demokrasi yang agung itu? Tentu saja tidak. Di dalam negara demokrasi ternyata ada kapitalisme. Di dalam negara demokrasi ternyata ada korupsi. Apakah korupsi itu merugikan negara? Jangankan merugikan negara, korupsi itu mencuri uang rakyat. Mencuri uang rakyat artinya memiskinkan rakyat. Memiskinkan rakyat artinya sama saja membunuh rakyat secara perlahan. Bedanya kalau komunisme dengan natsinya membunuh rakyat dengan senjata, demokrasi dengan korupsinya itu juga membunuh rakyat dengan sederhana. Jadi semuanya itu tentang bagaimana ideologi menuju prakteknya itu selalu bertolak belakang, selalu paradoks. Sama kayak orang mencintai tetapi kenapa kok bercerai? Kenapa orang bilang cinta sehidup semati dalam pernikahan tapi endingnya bercerai? Kenapa orang mencintai hanya bisa mempraktekannya dalam bunga dan setelah kejadian akhirnya putus? Kenapa orang bilang mencintai tapi akhirnya melakukan kekerasan terhadap yang dicintai? Kenapa orang bilangnya ingin
mencintai selamanya, tapi endingnya juga mencintai orang lain. Jadi ketika kita berjumpa dengan realitas, ketika praktik kita sampai pada realitas, maka itu akan selalu melenceng dari ideologi yang agung. Makanya kalau kita menyebut ideologi itu selalu berbeda dengan realitas. Jadi saya cukup berbicara banyak tentang bagian itu. Jadi kembali lagi ya, kalau tadi saya mengatakan Marx itu ancaman bagi orang kapitalisme, maka Marx tentu akan dinarasikan sebagai orang yang berbahaya. Dan ideologinya adalah ideologi yang berbahaya. Siapa yang memiliki kuasa untuk menyebarkan narasi ini? Ya orang-orang memiliki modal, orang-orang yang memiliki media, orang-orang yang memiliki kuasa, orang-orang yang ingin mendominasi, orang-orang yang ingin memperkaya diri, dan lain sebagainya. Sosialisme yang digagas oleh Marx itu memiliki posisi yang sangat dominan ya. Jadi kalau kita itu berkaca pada konteks negara Indonesia sendiri yang menganut demokrasi Pancasila, pengaruh ajaran Marx itu pernah menjadi suatu kekuatan yang sangat penting dipelopori oleh PKI. Bahkan Presiden pertama Soekarno itu disinyalir memiliki kedekatan tersendiri dengan kalangan komunis. Ya memang Soekarno itu adalah seorang Marxis karena dia memang suka membaca Marxis. Tapi kalau dikatakan komunis, Soekarno akan menolak. Mungkin dia akan cenderung lebih sepakat kalau dikatakan sebagai seorang sosialis, karena yang diinginkan oleh Soekarno itu adalah keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Soekarno itu mencoba untuk menggabungkan 3 pemikiran kenegaraan yang berkembang di Indonesia pada saat itu, yaitu nasionalisme, jiwa nasionalis, agamis. Jadi meskipun kita itu sama rasa sama rata, kita memiliki spiritualisme, kita memiliki agama sebagai nilai moral kita sebagai sebuah bangsa. Kemudian komunis ke dalam satu pemikiran ideologi baru yang dikenal sebagai Nasakom. Mungkin komunisnya itu lebih cenderung pada saya lupa menyebut istilahnya. Istilahnya itu kalau nggak salah itu apa ya? Ideologinya itu lebih dekat pada praksisnya itu ya, lebih dekat pada sosialisme. Ya kalau saya ingat akan saya bahas lagi. Jadi dalam catatan sejarah penyebaran Islam di Mekah, kalau kita mengatakan bahwa Islam dan sosialisme itu terkait ya. Jadi dalam pandangan Islam, sosialisme yang diusung oleh Marx dengan ajaran persamaan kelas ini pada dasarnya tidak memiliki perbedaan pandangan yang cukup berarti dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah. Menurut seorang tokoh ya, Hasan Hanafi, itu memberikan pengertian bahwa masyarakat tanpa kelas itu mengatakan bahwa masyarakat atau manusia itu memiliki sifat egaliter. Ya dalam istilahnya Marx disebut sebagai sosialisme. Kehidupan masyarakat menempatkan semua anggota warganya pada posisi yang setara. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior, tidak ada yang menindas, tidak ada yang tertindas. Kalau kita datang ke masjid, apakah Tuhan melihat Anda itu orang kaya, kemudian dia itu orang miskin, oh pahalanya beda, oh dia masuk surga, dia masuk neraka? Tidak. Ketika orang beribadah, antara kiai atau orang yang tidak alim, atau siapapun di mata Tuhan, kita semua sama. Berarti Marx juga melihat bahwa ya antara kamu kaya atau kamu miskin, kita semua setara, memiliki hak yang sama. Itu konsep dasarnya. Jadi antara sosialisme dengan egaliter yang diajarkan oleh Islam itu relevan. Dalam catatan sejarah penyebaran Islam di Mekah sebelum Muhammad itu pindah atau hijrah ke Madinah, tercatat bahwa masyarakat Mekah itu mayoritasnya adalah orang-orang pedagang yang kaya raya, saudagar yang kaya raya, seorang kapitalis jadi pada saat itu. Menolak agama baru yang dibawa oleh Muhammad dengan alasan karena lebih adanya ketakutan terhadap ajaran egaliter yang ditawarkan oleh Muhammad pada masa itu. Persoalan yang timbul antara kelompok elit Mekah dengan Muhammad sebenarnya bukan seperti yang kita pahami selama ini. Ini bukan hanya persoalan keyakinan yang diwariskan nenek moyang. Karena pada dasarnya mereka mengakui adanya Tuhan yang telah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah. Bahkan mereka sangat menghormati kesucian itu dan melakukan tawaf di sekelilingnya. Akan tetapi yang menjadi penolakan dasar terhadap kehadiran Muhammad di sana itu adalah ajaran Muhammad yang lebih menekankan persoalan yang bersumber pada ketakutan terhadap konsekuensi sosial ekonomi. Dari ajaran Muhammad itu sendiri yang mencoba untuk melawan segala bentuk dominasi ekonomi, pemusatan dan monopoli harta, penimbunan dan pemborosan serta perbudakan, itu yang dibenci oleh orang-orang Arab. Mengapa? Karena orang-orang Arab ya mikirnya saya berdagang, saya kaya raya, saya menipu orang-orang, saya memiliki jalur sutra, yaitu kaya milik saya sendiri. Kemudian tiba-tiba datang
Muhammad dengan ajarannya bahwa kita itu harus membagi bersedekah dan kita harus membagi harta kita ke orang-orang miskin dan sebagainya. Itu yang tidak disukai oleh orang-orang Arab pada saat itu. Anda bisa membaca dalam buku sejarah sebelum buku sejarah ya, judulnya itu Arab Sebelum Islam. Anda akan tahu kebiasaan orang Arab yang sangat dibenci oleh Muhammad itu adalah mereka terlalu fokus pada duniawi sehingga mereka itu sangat pelit, sangat arogan, dan yang lebih parah mereka itu suka bermain perempuan, homer, dan lain sebagainya. Yang menjadi masalah utama kenapa Muhammad diturunkan di Arab pada saat itu, di kondisi saat itu adalah untuk mengajarkan mereka untuk lebih tidak fokus pada duniawi, fokus pada akhlak. Karena akhlak itu yang membawa kita pada surga. Itu yang itu esensi dasar dari Islam ya. Jadi kalau kita melihat sejarahnya kembali ya, setiap nabi itu pasti diturunkan di suatu kaum yang mana kaum itu bermasalah. Dan nabi memiliki tugas atau kewajiban untuk menyelamatkan kaum itu dari masalahnya. Anggap saja seperti ini. Kenapa kok tiba-tiba Tuhan itu memberikan takdir pada Yusuf untuk tidak mati di dalam sumur, tapi malah terbawa ke Mesir? Ya untuk meningkatkan derajat orang-orang Yahudi di sana, setahu saya. Atau Nabi Musa misalnya. Kenapa Nabi Musa itu selamat dari proses pembunuhan, pembantaian bayi-bayi laki-laki pada saat itu? Kok tiba-tiba Tuhan menakdirkan dia terbawa di sungai, kemudian akhirnya terselamatkan oleh istri dari Fir'aun dan akhirnya menjadi panglima di sana. Karena Tuhan menakdirkan dia untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi untuk eksodus keluar dari Mesir. Jadi ketika Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, otomatis masalah kita adalah umat Nabi Muhammad dan kita adalah masyarakat yang memiliki masalah yang sama pada zaman di mana Nabi Muhammad lahir di sana. Yaitu apa? Terlalu sibuk ngurusin duniawi, terlalu sibuk untuk memperkaya diri, terlalu sibuk atau terlalu pelit untuk membagi harta kita pada orang lain. Dan kita terlalu sibuk dengan duniawi dan akhirnya yang lebih parah itu adalah kita terlalu fokus untuk kalkulasi bahkan untuk urusan pahala. Bahkan pahala pun diekonomiskan. Logikanya seperti itu. Dan kita semakin jauh dari akhlak. Dan kita mempermainkan akhlak. Dan orang Arab itu memang sangat suka untuk mempermainkan ajaran-ajaran. Itu mengapa disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Jadi karakteristik sosialisme Islam yang terwakili oleh hadirnya para nabi yang memiliki tujuan untuk membebaskan kaum lemah dan tertindas, memproklamasikan kebenaran, membangun orde-orde sosial atas dasar kesamaan hak, keadilan sosial dan persaudaraan. Itu yang menjadi ancaman bagi orang-orang Arab pada saat itu. Dengan demikian, Nabi Muhammad itu hadir di tengah masyarakat bukan sekedar mengajarkan untuk tunduk pada atau patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan wahyu yang diwariskan dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad itu juga memobilisasi, menggerakkan, memimpin masyarakat untuk melawan ketimpangan sosial. Dalam iklim masyarakat kapitalistik eksploitatif seperti itu ya, Nabi Muhammad itu bersama pengikutnya itu berjuang untuk membebaskan penindasan, menyuarakan persamaan, persaudaraan dan keadilan. Itu kenapa dalil dasarnya manusia itu setara di hadapan Tuhan. Lah, kalau kita itu bertuhan, maka ketika kita menghadap ke Tuhan dan kita melihat sesama kita pasti merasa bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan dari sana kita akan melupakan hal yang duniawi. Kita tidak akan lagi ekonomis. Kita tidak akan lagi melihat orang berdasarkan hartanya, berdasarkan status sosialnya, atau berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Istilahnya, kita akan melepaskan segala hal yang simbolis. Jadi bisa dikatakan bahwa Islam sesungguhnya itu mengajarkan tentang penghapusan kelas-kelas sosial 1200 tahun sebelum Marx mengangkatnya atau mengeksposnya ke permukaan, yang kemudian kita kenal dengan sosialisme. Dalam ajaran Islam ya, Marx dan Muhammad adalah orang dalam tanda kutip orang suci bagi para pengikutnya. Keduanya itu sama-sama mengajarkan sosialisme dan melawan segala bentuk kapitalisme. Dalam ajaran Islam, derajat seseorang tidak diukur berdasarkan tinggi atau rendahnya stratifikasi sosial. Tetapi keimanan seseoranglah yang menjadi barometer tinggi atau rendahnya derajat seseorang di hadapan Tuhan. Maka tak heran jika pengikut Nabi Muhammad pada periode Mekah lebih banyak diikuti oleh orang-orang dari golongan stratifikasi sosial yang lebih rendah, seperti orang-orang miskin dan para budak yang menjadi korban penindasan dari para kapitalis di Mekah. Jadi bertitik tolak pada persoalan itu, Marx dan Nabi Muhammad itu sama-sama
mencoba untuk menjelaskan suatu esensi dasar manusia bahwa kita semua adalah setara atau egaliter. Itu yang bisa saya jelaskan kali ini dan semoga memberikan manfaat ya. Dan tentu saja ini topik yang sensitif. Tapi semoga kita bisa lebih cerdas untuk memahami dan juga lebih cerdas untuk memilih bagaimana kita bersikap atau bereaksi. Kalau kita terlalu kaku, tidak mendengarkan sampai akhir video ini, tentu saja yang terjadi adalah kesalahpahaman. Oke, itu saja yang bisa saya katakan dan thanks for watching.